Верьте в Бога, знайте, что у вас все получится, Бог всегда с вами. И главное, не забывайте помогать другим. Percaya sama Tuhan, percaya sama diri sendiri, dan percaya kalian bakal sukses. Dan jangan lupa bantu banyak orang, karena ketika kalian bantu banyak orang, kesuksesan datang sendiri. Siap kumen-kumenku. Jadi sore ini kita akan kedatangan lagi tamu spesial. Wajah-wajah bule saya nggak tahu nih. Saya mau selidikin dari mana asalnya. Tapi dengar-dengar juga orang ngetop juga tuh ya. Tapi siapa dia? Ini dia, monggo. Waduh, saya itu bangga banget saya bisa hadir di sini, guys. Terima kasih nih ya. Saya yang harus berterima kasih bisa hadir sama Raja IT se-Indonesia di sini, gila. Kalau aku Raja IT kayaknya semua kiri kanan ada cewek banyak. Oh iya, Raja cewek ya. Iya. Tapi ini wajah bule bisa ngomong Indonesia nih. Ya, bisa. Aslinya mana sih? Saya aslinya orang sorga. Serius nih? Iya, tugas aku Jumatan di sini. Emang bener aslinya mana sih? Namanya Hussein dulu. Hussein Nasimov. Nasimov itu saya rasa waktu pertama kali dengar tuh berbau-bau Rusia. Emang. Jadi kalau saya itu dari Tajikistan, pecahannya Rusia. Kita sih udah pecah dari Uni Soviet, tapi bisa dibilang yang kulturnya segala macam hampir sama kayak di Rusia gitu. Jadi asli dari sana, Om. Penduduknya berapa banyak? Sekarang kalau nggak salah 9,5 juta, nggak banyak sih. Nggak banyak ya? Iya, karena kan kita baru pecah gitu. Awalnya Rusia dan banyaknya warga negara kita masih banyak warga negara Rusia. Kalau Hussein itu berarti kalau di sana mayoritas Muslim? Enggak? Mayoritas Muslim. Maksudnya Muslim mayoritas ya? Muslim. Mayoritas Muslim. Oh, luar biasa. Jadi bahasa Rusia bisa nggak? Saya bisa 7 bahasa. Wish. Kalau saya bisa 7 bahasa. Gemeter ngomonginku. Enggak, kalau bahasa mah belajar gampang. Serius? Asal tahu tujuannya apa. Kalau saya biasanya bahasa tujuannya pasti saya tahu. Apa? Untuk merayu cewek. Iya. Kan? Bener. Misalnya bahasa Indonesia. Ini cerita asli. Waktu itu saya datang ke Indonesia. Saya kan ke Bandung. Saya ke Mall PWJ namanya. PWJ di Bandung. Ada cewek nyamperin. Cewek nyamperin, kasih nomornya. Terus pergi. Wah, ceweknya waktu itu aku inget banget, seksi banget, big boobs gitu kan. Terus dari situ kan aku chat. Waktu itu ada teman juga, teman senegara yang udah lama di sini, udah bisa bahasa Indonesia. Jadi waktu itu belum bisa bahasa Indonesia ya? Belum bisa sama sekali. Terus tiba-tiba diambil sama dia. Waduh, saya kesel aku banget. Harus belajar bahasa Indonesia biar nggak terjadi hal itu. Jadi belajar bahasanya berapa tahun itu? Enggak, setahun udah bisa. Udah bisa. Tapi belajarnya kasar-kasar dulu. Coba sekarang 7 bahasa itu apa aja? Pertama bahasa Rusia, of course. Bahasa Persia, bahasa Tajikistan. Persia. Tajikistan pakai bahasa Persia ya? Bahasa Persia. Terus bahasa Inggris. Terus karena aku sekolah dulu di sekolah pribadi Turki yang ada di sana, bahasa Turki. Turki bisa juga? Bisa. Luar biasa. Turki banyak cewek cantik gitu. Wah, itu mah nanti beres podcast kita bisa ngomongin ya. Kalau kelima bahasa Uzbek, karena dulu ada banyak teman-teman di sekolah itu Uzbek. Uzbek itu juga bahasanya beda ya? Beda banget, jauh beda. Tapi Uzbek itu mirip-mirip Turki, makanya aku bisa, karena udah bisa lebih bahasa gampang Turki. Ya belajarnya ya? Jadi hampir kayak Indonesia sama Melayu gitu. Bisa ngerti lah. Makanya aku tinggal ngerti. diolah-olah dikit aku lebih ya? gampang sama bahasa ke-6 bahasa Indonesia. Dan 7 bahasa Melayu karena waktu itu aku magang di Malaysia. Berapa tahun di Malaysia? Di Malaysia magangnya nggak lama, cuma 3-4 bulan. Tapi gampang lah ya, Indonesia Melayu sama lah. Iya, Indonesia Melayu sama. Bahasa Sunda? Bahasa Sunda ya tiasa tuh. Wih, kalau bahasa Sunda biasanya bahasa kasar-kasar doang. Nggak apa-apa, tapi bisa juga ya. Tapi khusus untuk yang Melayu lah ya. Iya, gombal. Jawa, bahasa Jawa piye isora? Iso. Apa enggak? Pante itu Padang beda ya. Beda. Berarti orang iso ngomong Jawa. Saiki aku ngomong Jawa wawancara piye? Enak lah. Enggak, kalau aku biasa belajar bahasa kasar dulu ya. Iya, kasar harusnya. Karena aku pernah dikerjain, Om. Itu cerita asli pas aku datang ke Indonesia kan di sekolah aku. Jangan Koko. Kok? Ya kalau om tua nanti dipikir girang aku. Cerita asli kok. Jadi pas saya datang ke Indonesia, saya dulu S1 di Telkom University. Pakai bahasa Inggris karena kan kelasnya internasional. Saya ingat banget waktu itu kelas matematika, kalau nggak salah economic mathematics. Dosennya ibu jilbab. Ada teman kelas ngomong, Sen,
can you ask her what does it mean? Aku mau nanya kan, tapi ask in Indonesia. Aku kan, I don't know Indonesian bro. Okay, just say, bu goblok. Are you sure? Yeah, bu goblok. Terus, mem goblok. Semua ketawa. Tapi ibu waktu itu untungnya masih dia nanya lah. aku kan, kamu udah berapa lama di sini? Baru 3-4 hari. Dia who taught you, siapa yang ngajarin kamu, siapa yang ngajar. Untungnya saya teman baik, nggak jual teman. Saya nggak ngerti. Saya kira goblok itu maksudnya cantik, Ibu. Iya, goblok itu kayak cantik. No, what does it mean? Tapi ibunya juga malu kan, jadi nggak bilang artinya. Tapi setelah kelasnya selesai, teman-teman kelas yang lain bilang, Sen, jahat banget lo. Lah, kok gue gitu itu teman lo anjir. Gitu. Terus gue tanya nih, kok bisa nyasar ke Indonesia gimana sih? Dari tadi naik apa sih? Naik pesawat atau naik kapal? Aku naik cinta. Karena cinta apa karena BAW-an sama cewek? Cerita gimana tuh, penasaran saya loh. Jadi dulu itu pas mau lulus sekolah SMA, saya udah diterima di banyak negara, di Turki juga, di Rusianya, Moskow-nya, di sana sini. Awalnya saya udah mau kayaknya ke USA karena kakak aku di London, jadi bisa lah gitu. Tapi tiba-tiba bokap nanya, nak, mau pakai bahasa Rusia ya? Iya. Nanya gimana kalau bahasa Rusia? Coba. Enggak, bahasa Persia, bahasa Tajikistan. Coba ngomongnya gimana tuh? Mekhoy Indonesia Rafta. Wih, aku ngerti. Kamu mau ke Indonesia? Iya. Udah pinter ya. Udah pinter, cocok punya satu lagi istri orang sana. Terus gimana itu? Lah, kok Indonesia? Iya, ada rekan bapak, anaknya kuliah di sana. Siapa tahu mau. Aku googling Indonesia. Wah, pantai, keren gitu kan. Ya orang bule sukanya itulah ya. Iya, maulah. Siapa nggak mau? Ya udah, kamu dokumennya itu dulu. Siapa tahu dapat kan. Awalnya nggak beasiswa, tapi bokap bilang dengan syarat kamu harus dapat beasiswa. Aku biayain kamu maksimal setahun gitu. Setelah itu lu usaha sendiri. Harus usaha sendiri walaupun orang kaya pelit kan, kayak kere gitu. Bercanda. Orang kaya Tajikistan, Bos. Enggak, bukan kaya biasa maksudnya. Kaya hati, kaya ilmu. Ya udah, aku ajuin, diterima di Telkom University waktu itu. Ya udah, aku ke sana. Aku ke Malaysia dulu, kan bikin visa segala macam, terus datangnya ke Bandung langsung. Bayangin tahun 2013-14 Bandung itu Ridwan Kamil baru naik, jujur waktu itu jelek banget. Trotoar pun nggak ada, angkot di mana-mana. Saya nangis. Nangis awalnya. Saya nyampe langsung nangis, langsung telepon ibu, ma beliin tiket balik dong, aku nggak mau di sini, mau di yang lain aja. Mama bilang, you are a man, it was your choice, be responsible of your own choice gitu. Akhirnya aku, waduh, harus tahan. Awalnya mau pindah, tapi lama-lama betah sekarang udah kayak rumah kedua, udah nggak mau itu pindah. Karena balik pun cewek Sunda pasti, cewek Bandung pasti salah satunya itu. Pastilah. Enggak, kalau aku sih cewek Sunda jarang dapetnya, biasa dapetnya ya daerah Jakarta aja. Ini ngeri loh, ini goyang-goyangan. Dulu ya. Kalau sekarang jadi cowok baik. Tajikistan tuh panas atau dingin sih? 4 musim. Jadi kita ada 4 musim kayak winter, autumn, spring, summer. Next time mesti ajak saya loh. Saya harus bareng dong. Saya belum pernah saya. Jadi kita nanti mudah-mudahan pas corona cepet beres kan, Om kan tahu vaksin di Rusia udah human trialnya udah beres. Tinggal BPOM-nya. Kalau yang negara lain kan masih human trial baru 2 hari yang lalu di Rusia human trialnya udah beres. Mudah-mudahan bulan depan udah BPOM, tapi produksinya masih perlu 2-3 bulan kan, produksinya yang lama. Kita nanti keliling. Ada apa aja di sana, coba sekilas dong. Pokoknya di sana itu gunungnya cantik-cantik. Di sana kan kalau Tajikistannya sendiri lebih ke gunung, ke nature-nya itu kayak nature ya. Kayak New Zealand. Pemandangan New Zealand bagus banget. Waduh, New Zealand. Kita lebih bagus. Serius? Ya, tapi karena kemana baru pecah, negara baru, orang-orang pada belum tahu, tapi baru-baru mulai tahu karena di film Amerika udah mulai masukin. Naik apa tuh pesawatnya? Naik pesawat. Nggak, maksudnya ada turun di mana dulu nggak? Apa direct? Enggak. Jadi dulu lama, cuman sekarang ada transitnya, ada bisa di Turki, bisa di Dubai, bisa di Uzbekistan. Oh iya, jauh ya. Saya kira Tajikistan itu Asia, Bos. Itu memang Asia Tengah, tapi dekat-dekat ke Eropa. Tapi harus ke Dubai dulu, transit atau ke Turkis. Atau kita pindah pesawat lagi. Karena saya pernah ke Rusia nonton World Cup kemarin. Iya. Rusia kemananya? Kemarin ke Saint Petersburg. Cakep nggak cewek-cewek? Gak berani ngomong, jelek semua. Dapat nggak? Enggak, jelek semua karena ada istri. Oh iya. Kalau ada istri cakep. Gimana sih? Om udah nikah berapa lama? Saya 19 tahun. Baru kemarin nih pernikahan saya ke 19 tahun. Gimana sih Om bisa bertahan 19 tahun sama satu orang? Ya kita harus saling menghargain lah ya.
Wow, luar biasa. Belum nikah kan? Belum. Nikmatin dulu. Karena kan saya nikahnya muda, umur 24. Oh, umur 24. Ya. Wow, keren. Tapi harusnya kalau cowok itu nikah yang paling pas itu 30, 31 lah. Oh, menurut Om, tapi kan saya mikirnya kalau kita nikah 30, ya kalau rezeki cepat punya anak, kita 40, anak kita baru 10 tahun. Tapi itu, saya berpikiran seperti itu, tapi di pengalaman saya, yang paling bagus 30. Karena terkadang kalau kawin muda itu masih mau happy-happy, salah. Jadi happy-happy dulu, puas, nikah. Jangan sampai banyak orang tuh kalau yang nikah itu telat, happy-nya telat. Iya, baru itu nikah, saya setuju banget. Kasihan istrinya, kasihan anaknya, ternyata dia happy-happy-nya telat. Banyak teman saya itu. Oh, banyak kayak gitu? Iya, banyak. Oke. Terus habis itu gimana nih? Balik lagi ke... Jadi nanti kita keliling, kita ke Rusia juga, kita ke Kazakhstan, Uzbekistan, banyak pokoknya. Saya kemarin tuh dari itu ke Kroasia. Oh, Kroasia juga keren. Ke Bosnia, nyebrang ke Bosnia. Jadi makan pagi di Rusia, ngopi di Bosnia, makan siang di Kroasia. Wih, keren. Orang kaya. Karena dekat lah. Iya, dekat juga. Jadi waktu posting itu keren. Makan pagi breakfast at Rusia, Moskow. Terus ngopi at Bosnia. Gila. Terus makan siang. Orang bingung ini keren banget sih, karena memang dekat ya, bos. Raja IT namanya juga gitulah, pakai private jet, tinggal terbang kemana-mana. Tapi emang dekat itu. Emang dekat kan? Ya, emang dekat karena memang harus ngelewatin Bosnia. Harus lewat. Ya, harus. Paling suka yang mana? Saya paling suka tuh Kroasia malah. Kroasia lebih kayak desa gitu tapi modern gitu kan. Bagus banget. Sepi. Jadi Tajikistan tuh mirip New Zealand juga tuh ya, sepi, gunung-gunung. Iya, betul. Saya suka banget. Betul banget. Karena orangnya juga dikit kan, kita lihat ya. Jadi kalau ke sana nanti kita ke gunung. Pemandangannya indah. Bagus ya? Indah sekali. Indah sekali, kita harus ke sana. Balik lagi nih. Berarti kan di Bandung itu. Terus tiba-tiba kok kerasan, terus ngapain aja di selama itu? Kok sekarang jadi YouTuber, jadi selebgram, kenal banyak artis, itu ceritanya gimana coba? Sekilas gimana nih? Kok bisa itu loh? Dulu itu perjuangannya itu loh. Saya kuliah S1. Ya, kuliah S1 jurusan karma. Karma baik. Iya, saya kasih karma ke cewek-cewek pelakor. Jurusan ICT Business. Jadi makanya aku IT agak ngerti juga. ICT Business, baris itu lulus, langsung masuk S2, sekarang kayak di Vidya Tama University, S2 Business Magister Management. MBA. Jangan MBA anak orang loh, hati-hati. Oh enggak, kalau anak orang diem MBA. Terus waktu itu kuliah S2, kayaknya pas akhir mau mulai beres S1 sama awal-awal S2 saya kayak iseng bikin YouTube yuk gitu. Lama-lama kok ya lumayan senang, seru. Karena saya bikin YouTube itu buat seru-seru aja, makanya saya bisa kadang konsisten, kadang enggak, karena memang bikin mood lah ya. Bikin mood. Kalau aku suka penghasilan juga, orang-orang semua kira penghasilan YouTube berapa, paling seberapa itu penghasilan. Karena happy kita buat aja kan. Kita buat aja karena happy, kalau nggak happy nggak usah buat lah. Terus waktu itu lumayan seneng gitu bikin video. Awal videonya apa tuh buat waktu itu pertama kali, Husin? Awal video waktu itu buang sampah di tempat umum. Enggak, dalam arti saya mengajarin ya. Social experiment. Social experiment. Berarti buang sampah. Ada kamera sembunyi, saya buang sampah di tempat umum, saya lihat reaction orang. Karena waktu itu saya lihat di luar orang bikin kayak gitu, saya bikin. Waktu itu sayang banget nggak ada 1 ibu doang yang reaksi. Waduh, saya bilang saya harus bisa kasih something to these people gitu kan. Akhirnya saya bikin video. Most of my videos are educational karena semuanya enggak semua sih, kayak saya itu tergantung mood juga. Kayak maunya wawancara. Apa? Saya itu wawancara gitu-gitu. Waktu itu bikin YouTube gitu-gitu. Cuman kalau kenal artis atau orang-orang hebat itu waktu gimana itu ceritanya? Kan dari YouTube terus Instagram juga ya? Iya, Instagram. Selebgram juga sekarang? Ya, saya nggak ngerasa selebgram sih ya. Waktu itu ada teman saya kena kejadian dijahatin sama orang. Waktu itu cewek cowok itu? Cowok. Saya kesel banget, saya nggak bisa bantu dia. Saya saking keselnya nggak punya power untuk bantu dia. Dan saya mikir biar itu nggak terjadi sama saya harus bisa kenal orang banyak. Banyak orang networking lah ya. Banyak orang networking. Saya awalnya nyari siapa tuh yang bagus nih. Buat siapa tahu, maksudnya bisa kenalin ke aku, ke orang-orang. Dan waktu itu mulai viral Pak Hotman Paris karena Syahrini. Oh iya, Hotman Paris ya. Viral banget. Saya nanya ke teman-teman, lu nggak mungkin tuh terlalu atas levelnya segala macam. Lah kok ya orang belum mulai ada udah takut dulu, udah takut dulu. Aku mah biasa aja. Yakin ya? Lah
Terus waktu itu aku lihat Pak Otman itu suka ke Kopi Joni. Yes. Nah udah aku nyari Kopi Joni, aku ke Jakarta dari Bandung, aku nyamperin ke Kopi Joni. Langsung gitu? Aku nyamperin aja. Luar biasa. Pak Otman, aku bilang. Yes. Mau bikin video dong kan Pak Otman. Lah, bule pede banget. Iya. Dia ngomong gitu? Enggak, maksudnya dia lihat. Dia pasti kan bingung ini berani siapa juga bule ya. Berani juga. Terus? Ayo aja. Ya saya pengen wawancara, tapi karena dia mungkin lihat itu, dia ajak aku, ya udah you join me one day gitu. Gila, baik banget kan. Yeah. Aku seharian ikut Pak Otman, bikin kita waktu itu meeting. Bayangin saya waktu itu pakai kaos kayak pendek banget, dia meeting penting, aku kayak celana pendek, kaos pantai gitu. Dia meeting waktu itu ada kasus rumah sakit apa, wah saya videoin dia meeting gitu-gitu kan. Dari situ saya kayak bikin cuplikan video 1 menit yang motivation, kirim ke dia. Dia suka, dia upload video di Instagramnya. Terus saya bilang, Pak Otman, kita bikin video YouTube YouTube channel buat Bapak. Dia nggak ngerti. Nggak ngerti awalnya itu ya? Nggak ngerti. Ya udah aku bikinin, nggak usah bayar deh, nggak usah apa-apa. Wah, yakin aku bikin. Aku nggak pernah nerima uang seperak pun. Walaupun Pak Otman sering suka ngasih ke uang segini nih buat kamu. Enggak, aku I don't need your money lah. Ya? Kita maunya kan tulus. Berteman tulus. Tapi dari sana aku mau kenal siapapun. Pak Otman mau kenal dong misalnya. Nggak pernah dia langsung, dia orangnya sama nggak pernah mau basa-basi, langsung telepon orangnya. Nih ketemuin anak buah gue, teman gue gitu, direktur MNC langsung, menantunya Haritano gitu. Aku pergi waktu itu. Tapi pernah, ini orang nekat bos, hebat tuh. Iya, waktu itu ceritanya ada startup USA pengen cari investor. Bisa nggak? Aku kira siapa ya? Ya udah. Kayaknya cowok-cowok waktu itu si Novin teman kita ngomong. Novin ya? Iya, Novin itu ngomong, Sin itu ada kayaknya sih yang cocok itu direktur MNC, langsung di root-nya MNC. Pak Otman, kenal nggak? Kenalin dong nih, mau ketemu. Ngeri bos, jangan malu makanya bos, ini bulat nih bos. Ya udah dia telepon, ya udah saya jam 4 ke kantornya. Aku pergi ke kantornya, satpamnya kayak ngeremeh, ini apaan sih lo masuk langsung ke dirut, nggak ada jadwal gitu. Ini orang bule siapa sih ini? Telepon saya, Pak Otman, nggak boleh masuk. Kasih HP dimarahin kan. Dimarahin terus si Davidnya juga telepon, Pak David namanya kan, Pak David mau ditelepon, langsung pakai private lift naik. Ini keberanian ya. Memang orang harus berani kayak saya tiru nanti. Keberanian ya. Tapi saya lihat banyak orang itu sebelum udah mulai takut, padahal nggak tahu itu. Catat itu, coba kasih masukan gini yang tadi itu. Kita orang belum mulai aja udah takut. Lu kalau nggak coba mau gimana takutnya? Jadi kalau nembak cewek hajar aja udah. Wah, kalau nembak cewek itu beda cerita. Oh, beda cerita lain, nggak kayak gini ya? Saya itu suka disakiti sama cewek. Sedih. Saya suka sukses di bisnis, sering sakitin cewek ya? Iya, padahal orang-orang kira saya itu fuckboy. Saya rasa kelihatannya kebalik bos. Enggak, orang-orang. Dia yang nolak cewek, makanya dia sakit. Kebanyakan nolak cewek, kadang-kadang cowok kalau cewek itu sakit hatinya. Tapi masalahnya itu ketika ada cewek yang kita nggak mau sama kita ya biasa aja. Tapi kalau ada cewek kita mau, kita nggak dapet sakit beda kan? Kok sering, saya juga pernah gitu kali, tapi rahasia nanti aja. Rahasia, nanti setelah podcast kita cerita. Setelah podcast kita ngobrol. Jadi lanjut terus habis itu terus bisa kenal lainnya gimana tuh? Waktu itu di sana mulai saya kenal itu, terus ada orang kenalin misalnya ke Pak Ahmad Sahroni, dari Ahmad Sahroni saya kenal Bambang Susatyo. Jadi lama-lama bisa kenal orang karena networking lah. Catat ya, networking. Yang penting kita bisa kasih sesuatu ke orang itu, dan orang-orang nggak tahu orang hebat itu nggak perlu uang kalian, nggak perlu yang lain, yang penting kita bisa bantu apa yang kita bisa bantu. Kita bisa kolaborasi, ada cuan kita sama-sama. Yang penting kita nggak mengakalin orang itu kan, tulus kita bantunya. Tulus itu karena kan orang langsung mikirnya cuan. Cuan itu nggak penting menurut saya. Cuan emang penting. Oh iya pasti nanti. Tapi itu ke belakang. Ya kalau jadi ya. Itu efek samping. Kalau rezeki ya rezeki, kalau enggak berteman aja dulu. Ngapain langsung mikirin cuan kan? Saya tadi hari ini kan kedatangan ketum saya juga, ketum Ramadhanto. Saya kenal dia itu 2013. Bayangin ya, baru hari ini saya jadi partner. Baru 7 tahun berteman ya, orang langsung pengen mikirin cuan, mikirin apa, mikirin. Saya 7 tahun, hari ini dia bilang, ini gunanya HIPMI katanya, Cak Bas. Manggil saya Cak Bas, Pembas. Saya kenal Cak Bas 2013-4, jadi di akhir 2014 lah. Berarti kan 6 tahun baru dia mau yakin saya jadi partner loh. Emang itu saya pelajari juga tuh, Husin. Jadi nggak bisa kita langsung jos, tapi
berteman. Ada rezeki oke, nggak ada rezeki ya sudah. Ya, kita yang penting tulus lah ya. Iya, yang penting tulus itu. Tapi susah ya jadi tulus. Tapi justru itu rezeki kamu. Berteman banyak, rezeki kita ada ya ini ya. Iya. Tapi kalau tiba-tiba eksis di dunia kayak gini itu karena pertemanan itu. Pertemanan. Jadi waktu itu karena saya sering bikin video YouTube, wawancara, akhirnya yang lumayan naik YouTube-nya kan ya nggak banyak kayak yang lain, cuma 100.000 lebih lah, mau 200.000 alhamdulillah. Ya lumayan karena kan saya wawancara orang, saya bukan cuma dapat yang AdSense tapi dapat teman baru. Iya. Ketika yang penting itu value-nya, teman barunya. AdSense ya, itu tambahan aja lah. AdSense itu kayak produksi aja nggak nutup jujur. Iya, wong bokap nyokapnya banyak duit, Bos. Amin, doain lah. Amin, tapi ya. aku inget banget setelah bulan Mei tahun pertama di Indonesia nggak pernah nerima seperak pun dari keluarga. Udah harus mandiri. Aku ke kampus aku minta kasih beasiswa karena aku bilang ke kampus ya IPK aku tinggi, kalian kok ngasih aku beasiswa gitu. Nah S2 pun seharusnya bayar, saya nyamperin rektor, saya bilang rektor kasih saya beasiswa. Keberanian bos. Saya bilang kenapa? Dia bilang kenapa? Saya bakal bawa bule 2-3 kuliah di sini, kampus kalian naik. Wih, ya bule lihatnya keren ya, kalau kampus ini hebat banget nih, pasti pertukaran mahasiswa nih ya. Iya. Coba aja ya, saya bawa, saya dapat ya itu. Iya. Kita semua orang sekecil apapun bisa kasih sesuatu ke orang. Iya. Itu nggak tentu cuan, tapi sesuatu yang lain. Catat ya, networking tidak hanya 1-2 hari, tapi bertahun-tahun. Tapi itu akan imbasnya kalau kita tulus, masih ada rezeki. Masih ada rezeki. Saya kemarin juga cerita tadi kan di tempatnya Mas Baim itu karena rezeki. Karena rezeki nggak mungkin lah rezeki bisa muncul di Mas Baim banyak. Karena yang rezeki itu cuma di tangan Tuhan. Tuhan yang ngasih rezeki ke kalian. Kalian jangan mikir kayak kemarin ada teman telepon, Sen mau kenal sama satu orang. Aku bilang oke, aku kenalin buat apa? Ya biar dia mobilnya clothing di gue. Lah, lo belum kenal aja udah mikirin cuan. Nggak bisa. Ya kita kasih gratis dulu. Kita berteman ketemu. Mau nggak coating gue ini bagus? Kasih kalau coatingnya jelek ya, kalau coatingnya jelek nanti kan nggak enak. Buat apa lagi? Ya kita kasih kita dulu, yang malu testing gitu. dulu ya toh. Iya, cocok kita yang malu. Saya ya. Cocok makanya datang bos ke saya. Nggak mau lah, gue sama lo malu-maluin nanti. Iya, belum udah cuan dulu kan. Itu orang konglomerat lo mau duitin cuma 10 juta, mereka mending kasih lo gratis gitu. Iya. Mereka nggak pernah, orang kaya itu nggak mikirin uang. Nggak mikirin duit. Nggak mikirin, karena uangnya udah ada, udah banyak. Ngapain lagi bayar coating 1 miliar pun oke. Buat apa ya 1 miliar buat orang yang punya triliun apa udah itu kayak kan? 1.000. Iya udah kayak 1.000 gitu. Jadi terus tapi orang tua masih di sana semua ya? Orang tua. Sekeluarga berapa orang sih, Husin? Aku bertiga. Paling besar. Aku paling bungsu, makanya aku masih boleh di sini. Tapi aku udah bilang keluarga kayaknya aku betah deh di sini. Mereka bilang ya udah. Sering pulang ke sana juga setahun sekali ada. Cuman tadinya Maret kan, ke tahun kemarin nggak pulang ya karena S2 kan mau ujian. Maret aku mau pergi, mau bikin surprise. COVID. Tapi zaman sekarang masih FC-FC-an ya sama mama papa ya? Iya, kalau untungnya ada internet sekarang ya, jadi video call gitu-gitu udah aman aja. Tapi masih WNA? Masih WNA. Tapi nggak mau pakai WNI nih? Ya, kalau dapet jodoh Indonesia WNA gitu ya. Kan. Yang mau tolong subscribe, ini kasih nama, umur, alamat. Mau taarufan nggak gitu? Teman saya buka tuh, namanya ayotaaruf.com. Masa? Teman saya tuh. Gila. Kira pertama kali punya saya. Dia tuh pertama kali bikin namanya ayopoligami.com. Itu teman saya. Kobas itu punya lu ya, punya lu. Waduh, saya nggak pernah bikin ayopoligami.com. Ternyata punya teman saya. Tapi Kobas, menurut Kobas sendiri taaruf itu gimana? Saya nggak ngerti hukum Islam. Nggak, dalam arti taaruf itu kita nggak kenal orang, kita nikahin langsung gitu. Itu. Kalau menurut saya susah. Menurut saya juga susah. Tapi gini loh, ada beberapa orang hokiok. Jadi gini, kalau menurut saya ini, kan saya nikah udah 19 tahun ya. Menurut saya itu nikah itu kayak beli kacung sampai kucing dalam karung. Jadi tidak ada pun kita udah nikah, pasti itu tetap untung-untungan. Mau kita pacaran 5 tahun, 10 tahun tetap. Jadi kalau menurut saya taaruf itu bisa dibenarkan. Karena even pun udah pacaran 5 tahun, terkadang udah kawin beda. Karena kita tidak bisa menyatukan satu adat yang sama. Iya, betul. Itu. Tapi minimal kalau kita belajar dulu, ini bibitnya apa, bebet, bobot itu pasti tetap. Tapi gimana caranya kita nggak bosen dari pasangan? Tapi itu susah juga sih. Pasti ada bosennya. Soalnya kan 19 tahun. Kalau kamu sih ajar dulu aja, ngapain pusing?
Kalau saya kan memang nggak bisa kan. Ya saya paling cuma minum aja dikit. Gitu. Oh tapi pasangannya oke. Satu terus, pasangan saya cantik sekali. Yang main nanti saya tunjukin fotonya. Iya. Nggak maksudnya istri Kobas. Oh boleh, kalau minum boleh. Karaoke nggak boleh. Karaoke soalnya biasa. Tapi dia tahu. Tapi kalau saya kerja karaoke sekali boleh. Oh sekali boleh. Tapi istri saya pengertian banget. Yang penting tahu batasnya. Iya. Susah ya sekarang nyari istri kayak gitu. Oh susah, tapi saya jujur. Misalnya saya saya jujur ngomong sini. Saya nggak mau tipu-tipu. Jujur aja, tinggal kamu percaya sama saya nggak? Itu aja. Ya, kemarin saya pernah deket sama salah satu cewek. Posesif? Kayak aku balas komen cewek aja. Oh, kamu nggak Oh jangan, bahaya. Lah, kok itu kan kamu balas cewek itu? Ya kan biar dia seneng. Iya. Bayangin misalnya idola aku. Siapa ya? Aku sih susah punya idol. Misalnya Robert Downey Jr. Iya. Kalau balas komen aku senengnya minta ampun dong. Yeah. Lah biarin aja. Gue kan nggak balas. Ya, kalau istri saya nggak pernah. Even dia nggak pernah ngecek handphone saya. Tapi saya juga tahu diri. Iya. Makanya waktu mau ngecek silakan cek aja. Saya nggak pernah apa-apa. Iya. Makanya waktu saya centang biru itu teman-temannya bilang hati-hati lo ya. Kobas sekarang banyak cewek yang balas. Ya, saya masa balas aneh-aneh nanti jadinya kayak Dedi. Tapi Kobas nanti diserang kayak Dedi siapa tuh? Yang kasus juga tuh yang godain cewek-cewek di DM apa Dedi siapa tuh yang sama Revina tuh? Iya itu kan. Ya makanya pokoknya intinya kan ngapain kita balesin kan? Tapi menurut Kobas gimana kalau dia kan bener-bener buktinya parah banget. Kalau saya sih susah ngedit gitu ya, tapi saya nggak tahu bener apa nggak. Tapi menurut saya kalau bener gimana? Kalau bener ya karena soalnya kan buktinya terlalu banyak. Iya itu tapi kan kita kadang-kadang nggak tahu. Itu kadang-kadang di setting. Ya kalau namanya gitu, kalau namanya kan orang nggak boleh susun kan kalau muslim. Iya. Karena terkadang gitu, terkadang salah. Mungkin ada orang yang jahat juga bisa ngedit terus juga bisa juga dia. Jadi di kasus ini saya nggak pernah komentar, nggak berani sama saya. Sama kayak pernah ada Prince dia bikin kayak gini kan, pernah lihat foto nggak kan? Kalau dari samping kelihatannya kayak fuck you. Oh iya kayak gitu. Fuck you, tapi kalau orang lihat dari depan itu 3. Ya, jadi kalau menurut saya itu bisa dibuktikan benar salahnya nanti di pengadilan. Ya, kayak misalnya contoh kasusnya Ruben Onsu, saya juga bilang dimanapun pengadilan yang menentukan. Karena kita mau ngomong kita nggak tahu, kita nggak kenal Dedi, saya nggak kenal Revina kan. Iya. Nanti kita masuk di dunia itu, malah kita lu nggak ngerti apa-apa, lu ngehek kan. Tapi kalau masalah giveaway, saya udah jelaskan di konten saya. Jadi kita lihat dari sisi yang benar-benar kita tahu. Kalau kita komentar di sisi nggak tahu, bahaya, bener nggak sih? Bahaya banget. Iya, mendingan kita santai aja lah ya. Masalah giveaway sih menurut saya sih aman-aman aja lah. Kenapa sih harus apa ya giveaway? Iya. Dengan kita giveaway ada orang yang senang. Iya. Tapi Kobas sendiri, saya pengen tahu banget rezekinya gimana, apa yang bikin magnet rezeki gitu? Karena kita bersedekah, itu poinnya. Ngaruh. Semakin kita, mama saya pernah ngajarin di konten saya juga ada, semakin kita bawanya lancar atau juga lancar. Wow. Jadi makin banyak kita bagi-bagi uang. Pernah ada nggak orang bersedekah miskin? Gak pernah. Ya udah. Iya. Makanya kita harus bersedekah terus. Jadi kita bersedekah bisa uang, bisa ilmu, bisa pikiran. Oke. Tadi udah jelas semua. Karena udah 28 menit, kita langsung ke pertanyaan ya. Ini 5 orang dapat buku saya. Wah, saya catat nih. Wah, tapi thank you banget nih. Bu Sini bisa datang ke sini nih. Saya nggak pernah nyangka nih. Terima kasih buat Alda Monica ya. Alda Monica, dia itu dead worker yang luar biasa. Semua kenal dia. Iya, luar biasa. Dia cewek yang jiwanya wow, keren. Jomblo lagi ya, Om. Jomblo ya. Calon. Calon usia. Saya sih bersyukur banget berteman sama dia. Iya. Ya gitu. Nih 5 orang. Siat S. Alamri. Deskripsikan Husein itu orang seperti apa? 1 menit. 1 menit. Orang seperti apa? Kalau kita deskripsikan diri kita sendiri, kita nggak cocok. Karena bisa jadi norak atau bisa jadi jelek. Yang harus deskripsikan kita orang lain. Kobas, dengan kenal saya berapa jam? Menurut Kobas gimana? Ramah, baik hati, nggak sombong. Pokoknya baik. Fuckboy. Kalau fuckboy saya belum pernah, karena saya belum pernah diajak. Boleh. Iya. Enggak, kalau aku itu bukan fuckboy. Iya. Kobas, tahu nggak di IG saya semua orang komen fuckboy. Cewek-cewek banyak DM. Mereka nggak. Cocok lah. Kalau fuckboy itu gitu. Ya orang brewok, ganteng, pasti. Ya aku kan, bukan fuckboy. hidungnya mancung ya, bener nggak ya? Setuju nggak? Aku aja kalau
deket sama cewek nggak bisa deketin cewek yang lain. Oh, gitu jadi loh. pertemanan semua lah ya. Berteman iya gitu. Tapi memang orang brewo segitu ya, brewo, hidungnya mancung, wajah bule, ganteng, wajar loh ya. Tapi jangan Tapi salah. biasa kalau gini nanti lihat aja ya, kawinnya sama yang biasa-biasa aja. Orang ganteng biasa, kalau gue jelek, istri gue cantik. Biasa Tapi gitu, lihat aja. tapi gini, kenapa saya nggak setuju dengan statement itu? Selera orang beda-beda. Beda-beda bener. Kadang ada cewek menurut Menurut Kobas kamu jelek, cantik, menurut iya, saya iya, cantik. Kadang ada cewek menurut saya cantik, Iya, menurut iya, Kobas iya. kan jelek. Oh iya benar juga Jadi ya. itu selera. Selera ya. Jadi itu selera. Tapi sama saya nggak setuju Kobas bilang kalau brewokan hidung panjang itu biasanya fuckboy. Saya yang kenal fuckboy mereka biasa-biasa aja. Cuman dengan sikap. Cewek kan perlunya sikap. Iya. Lihat tapi masa kamu ganteng, dia masih udah mau fuckboy. Kalau jelek kayak saya nggak mungkin fuckboy. Ngejar cewek aja susah. Iya, itu videografer Kompas ya fuckboy itu kelihatan tuh. Iya. Luar biasa. Coba. Ini fuckboy banget gak sih? Fuckboy banget nih. Coba, nih, nih. Lihat mukanya, rambutnya gondrong, pakai kacamata, wih, Ardito banget. Fuckboy. Gila itu. Oke, pertanyaan kedua. Pak Bas, izinkan saya bertanya, apakah benar Kak Usin Nasimov bisa berkolaborasi dengan artis dan orang ternama hanya dengan kirim pesan DM? Dan saya lihat di profil LinkedIn Kak Usin sekarang marketing konsultan lulusan Telkom. Bagaimana ceritanya sekarang bisa jadi seorang YouTuber? Satu, aku bukan marketing konsultan. Maksudnya di bio aku nggak ada gitu-gitu. Nggak jadi ada kesalahan ya. Mungkin itu bacanya di artikel media karena ya. sering ada media. Tapi bener, awal-awal itu saya mau kolaborasi dengan siapapun. Saya kenal Deddy Corbuzier pun dengan DM. Serius? Serius. Tapi itu udah centang biru belum? Belum. Dan dijawab? Wah, keren, tepuk tangan. Bukan dengan apa? Saya bukan cuma nge-DM yang lain. Saya juga sering dapet mau dong wawancara lo, bikin collab sama lo, bantu gue naikin saham mana kalau orang Sunda, siapa lo gitu kan. Oh iya benar. Apa sesuatu yang lo bisa kasih seorang. Biasa kalau artis kita harus menghormatin juga lah ya. Kalau cara artis saya ngomongnya ngajak, saya lihat misalnya dia suka apa gitu, saya mau kirim itu, saya lihat dia suka artisnya, hobinya apa, saya edit video yang bagus tentang dia yang dia bakal upload. Jadi gak sembarangan DM ya, orang taunya, bos mau ketemu. Ya, siapa lo kan? Ribuan orang mau ketemu Kobas kan, tapi kan ngantri. Kalau sekarang jadwal juga banyak sih. Jadwal banyak, jadi apa yang kalian bisa kasih ke Kobas gitu kan? Jadi karena kita posisinya di bawah sebelum kita kenal beliau siapapun itu. Ini inspirasi gue juga nih. Gue juga belajar loh, ternyata seperti itu caranya. Kalau gue dulu sebelum centang biru, gue DM orang. DM Februari 2019 dijawab misalnya April 2020. Wow. Setelah centang biru, bos. Setelah centang biru karena langsung naik ke atas kan. Tapi kita ngomongin langsung, boleh nggak begini? Harusnya kirim kata lu harus pelajarin dulu karakternya ya. Saya sih biasanya ya kayak gitu sama siapapun. Saya ngajakin sesuatu, saya nawarin dulu. Hi, I really misalnya aku suka banget kamu bikin konten ini. Aku bisa bantu bikin sesuatu kayak gini. Ini aku udah bikin contoh, siapa tahu suka. Dan menurut saya semua orang pasti DM. Itu yang kita hargain. Iya. Contoh kayak misalnya DM gue, Kobas bisa bantu nggak nih, gue ada produk lokal UMKM, pasti saya bantu. Tapi kalau orang Kobas mau pinjam duit, selesai. Iya. Sama juga bisa belajar, bener itu. Karena apa ya? Ya nggak ini mah, lu siapa lu kok tiba-tiba mau DM mau cari keuntungan gitu loh, ngerti nggak? Kita kan tujuannya kan untuk berteman, bukan cari keuntungan, bener ya? Setuju banget. Sama apa namanya? Menurut saya semua artis, bukan semua artis, semua orang pasti cek DM. Nggak mungkin nggak? Orang kalau bilang nggak cek DM bullshit lah. Saya WA 300 sampai hari ini belum balas, tapi DM gue balas yang primary. Karena orang itu nggak sadar WA itu bisa ketutup. Iya, kalau DM nggak bisa ya. Kalau DM kan maksudnya kalau DM ketutup kita pasti ngelihat kan. Kalau ada DM, ada biru-birunya itu enak ada biru-birunya itu kita pasti ngelihat. Kalau siapa itu ngechat gitu. Oh iya. Request. Kobas masuk kan tiap hari, jujur tiap hari ngecek request siapa kan. Ada yang request kan. Ya wajar gitu. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan ketiga, Ella Valen 85. Apa yang harus dilakukan YouTuber pemula agar tidak berhenti untuk membuat konten? Dan aja sih persiapan-persiapan agar dapat terus membuat konten. Nah, itu. Love what you do. Ya, maksudnya apa? Kenapa kok? Gimana sih cara agar tidak berhenti membuat konten? Kadang-kadang orang love what you do. When you love what you do, ketika kita suka apa yang kita lakuin. Catat. Sama Kobas. Ya kalau kita nggak suka, ngapain kita buat ya? Iya,
Dulu Kobas bisnis gagal terus nggak? Iya, gagal naik terus gagal. Tapi kenapa tetap lanjut? Karena saya suka. Karena suka, sama. Video juga kalau kita suka bikin video, kita bakal bikin video terus gitu. Awalnya saya sering bikin video konsisten sih, sering banget. Cuman kalau kan makin lama fokus kita makin pindah ke hal-hal yang lain yang karena kan we change every minute, every day gitu. Tapi I still love doing videos, makanya aku ngajak Kobas bikin video sama saya. Dan it's okay, sometimes it's okay to berhenti, cuman kan harus sewajarnya berhentinya gitu. Iya. Oke, pertanyaan nomor 4, Nira Ria. Bagaimana tetap menjadi optimis mengelola sebuah konten yang video sebelumnya itu tidak terlalu mendapatkan respon atau viewer yang banyak dari follower atau penonton? Bisa kasih tipsnya. Jadi sebelumnya kontennya nggak ada yang lihat, gimana sih supaya kedepannya supaya ada yang nge-view? Sebenarnya kalau bahas teknis nih banyak sih, thumbnail segala macam. Thumbnail pengaruh juga ya? Menurut saya sekarang paling ngaruh thumbnail sama judul sih. Judul ya? Thumbnail sama judul. Isi kadang-kadang sampah pun orang nonton. Orang nonton sampah. Catat ya, ini YouTuber yang ngomong loh. Tapi menurut Usen mengenai clickbait tuh boleh nggak sih? Tergantung, harus sewajarnya. Kita nggak boleh terlalu berlebihan. Kita nggak boleh nipu orang karena masyarakat sekarang mulai pintar-pintar. Masyarakat mulai pintar-pintar. Makan singkong isinya pisang, nggak susah kan? Iya, makan singkong isinya pisang. Dan menurut saya sih everything counts. How do you want people to remember you when you die? Yes. Ketika lo mau sebagai penipu, sebagai pranker yang nggak jelas, orang-orang inget lo ya bikin aja terserah lo. Itu hidup lo, gue aja. Tapi kalau lo mau orang kalau nonton lo besok nggak ada, tetap ini orang keren. Gara-gara orang ini gue pernah dapat inspirasi. Gara-gara orang ini gue nggak putus asa. Itu beda rasanya, beda banget rasanya. Jadi harus jujur lah ya. Harus jujur. Masa jualan singkong isinya pisang. Itu sampah. Yang penting pisang kuning emas kan keren kan? Itu sampah. Tapi kan pisang doang, tapi kuningnya dibikin hiperbola boleh dikit lah ya. Clickbait itu harus sewajarnya sih. Sewajarnya, catat. Rina 071, Assalamualaikum Pak Basuki Sojo, mau nanya ke Kak Usen, gimana caranya cari banyak follower buat akun YouTube, apalagi kalau yang punya akun bukan dari kalangan artis atau orang terkenal di masyarakat, dan bagaimana caranya cari ide konten supaya nggak bosenin? Pertama tentang follower, saya itu paling pengen kasih tahu ke orang, jangan mikirin follower dulu. Karena orang-orang dari awal udah mikirin follower, mereka nggak fokus. Mereka satu follower pun anggap unfollow, stresnya minta ampun. Ada juga gitu? Sering itu semua pasti dia juga, menurut saya sih dia stres pasti. Dihitungin ya 2001. Iya, naik, stop. Misalnya turun dikit, wah stres nggak bisa tidur gitu. Itu kita nggak boleh lakuin sesuatu demi follower, kita harus demi kita. Makanya poin keduanya bagaimana menarik, do what you like. Jadi kita harus don't care what other people think about you gitu. Harus kayak kalau mindset kita nggak peduli dengan apa yang orang lain mikirin tentang kita bakal konsisten, tapi bukan artinya harus goblok kontennya. Kita bodo amat loh, gue mau telanjang nggak mikirin, tapi ada wajarnya gitu loh. Ini yang dapat kaos gue ya, Riki Nanda Saputra. Bagaimana strategi Bang Usen dalam setiap pembuatan konten agar dapat menarik perhatian netizen? Dan bagaimanakah cara Bang Usen mindset supaya channelnya tetap terus berkembang meski di tengah wabah COVID yang sedang melanda? Bersyukur. Catat. Simpel aja, bersyukur. Saya itu kadang jadi nggak perlu kita mau gimana, penting bersyukur, bikin konten yang sesuai. Tadi kan udah dijelasin yang kita suka. Bersyukur dah. Harus banyak. Bersyukur. Ini orang-orang banyak nggak sadar tentang bersyukur. Jadi kadang saya lihat orang-orang di jalanan yang miskin banget, yang sepatu aja nggak mampu beli, saya sangat bersyukur. Makanya it motivates me to do more. Saya pengen nanya Kobas. Jadi saya yang di podcast ini ya? Iya. Oke, siap, nggak apa-apa, balik-balik. Karena kita kebersyukur kan. Dulu pas corona maksudnya, sekarang masih corona, cuman dulu normal pas lah sekarang. Puasa, semua orang bakso, semua orang bagi. Tapi sekali bagi hilang. Tapi saya lihat Kobas itu konsisten banget dengan dulu berbagi, sekarang juga berbagi. Ya, sekarang setiap Jumat. Kenapa tetap konsisten berbagi? Karena saya orangnya memang konsisten. Jadi kalau saya melihat kemarin, kenapa satu hari harusnya saya berhenti hari 100. Tapi nggak lihat harinya. Tapi setelah new normal, mereka udah dapat kerjaan, harusnya itu cukup.
Cukup. Tapi saya ganti setiap Jumat berkah sekarang. Jadi menurut saya konsisten itu sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Wow. Apapun itu, mau berbagi, mau kita kerja, harus konsisten. Itu aja poinnya. Harus konsisten ya. Berbagi pun harus konsisten. Ya, tadi kan Nusin tidak dibilang konsisten kan tadi? Iya. Ya kan? Konsistensi number one sih. Iya. Jadi harus Oke, berbagi sekarang pun harus boleh nggak yang menginspirasi Nusin sampai hari ini siapa? Paling menginspirasi? Jujur sih kalau menginspirasi saya kayak idolakan orang nggak ada. Cuman saya sih saranin kalian follow ada di Instagram Gary Vaynerchuk. Dia inspirator yang bukan bullshit. Yes. Terakhir, motivasi. Singkat aja, karena saya maunya pakai bahasa Rusia. Boleh. Coba, nanti tinggal pakai bahasa Rusia ya. Boleh. 1 menit aja nanti. Translate-nya kelamaan bahaya. Boleh. Silakan pakai bahasa Rusia. Motivasi apa? Supaya mereka tuh yakin sukses jadi YouTuber ataupun konsisten. Верьте в Бога, знайте, что у вас все получится. Бог всегда с вами. И главное, не забывайте помогать другим. Percaya sama Tuhan, percaya sama diri sendiri dan percaya kalian bakal sukses. Dan jangan lupa bantu banyak orang, karena ketika kalian bantu banyak orang, kesuksesan datang sendiri. Oke, semoga kembali selalu sehat, sukses bagian dan banyak rezekinya. Terima kasih buat Kobat. Salam Bengi. Salam Corona.